4 tahap membangun merek. Langkah pertama adalah memastikan identifikasi merek dengan pelanggan dan keterkaitan merek di benak pelanggan dengan kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Langkah kedua adalah dengan tegas membangun makna merek di benak pelanggan dengan menghubungkan secara strategis sejumlah asosiasi merek yang berwujud dan tidak berwujud. Langkah ketiga adalah memperoleh tanggapan pelanggan yang tepat terhadap identitas merek dan makna merek tersebut. Langkah keempat dan terakhir adalah mengubah respons merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Brand identity. Mencapai identitas merek yang tepat melibatkan penciptaan arti penting merek. Arti penting merek berkaitan dengan aspek kesadaran pelanggan terhadap merek. Kesadaran merek lebih dari sekedar fakta bahwa pelanggan mengetahui suatu merek nama dan fakta bahwa mereka pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan mungkin berkali-kali. Kesadaran merek dapat dibedakan berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu kedalaman dan keluasan. Kedalaman kesadaran merek mengacu pada seberapa mudah pelanggan mengingat atau mengenali merek. Luasnya kesadaran merek mengacu pada kisaran situasi pembelian dan konsumsi di mana merek muncul dalam pikiran. Brand meaning. Arti penting merek adalah langkah pertama yang penting dalam membangun ekuitas merek, namun biasanya tidak cukup bagi sebagian besar pelanggan di sebagian besar situasi. Pertimbangan lain seperti makna atau citra merek juga ikut berperan. Menciptakan makna merek melibatkan pembentukan citra merek. Meskipun terdapat banyak jenis asosiasi merek yang berbeda, makna merek secara luas dapat dibedakan berdasarkan pertimbangan fungsional terkait kinerja dan pertimbangan terkait kinerja. Makna merek terdiri dari 2 kategori utama asosiasi merek yang ada di benak pelanggan terkait dengan kinerja dan citra dengan serangkaian subkategori spesifik di masing-masingnya. Brand responses. Respons merek mengacu pada bagaimana pelanggan merespons merek, aktivitas pemasarannya, dan sumber informasi lainnya, yaitu apa yang dipikirkan atau dirasakan pelanggan tentang merek. Respons merek dapat dibedakan menurut penilaian merek dan perasaan merek, yaitu apakah tanggapan tersebut lebih muncul dari kepala atau dari hati. Penilaian merek berfokus pada opini pribadi pelanggan dan evaluasi sehubungan dengan merek. Penilaian merek melibatkan bagaimana pelanggan menempatkan menyatukan semua asosiasi kinerja dan citra yang berbeda untuk merek tersebut membentuk pendapat yang berbeda-beda. Brand relationship. Langkah terakhir dari model ini yaitu hubungan merek menjadi fokus hubungan akhir dan tingkat identifikasi yang dimiliki pelanggan dengan merek. Resonansi merek mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana mereka merasa selaras dengan merek tersebut. Hubungan merek dapat dikarakterisasi dalam 2 dimensi, yaitu intensitas dan aktivitas. Intensitas mengacu pada kekuatan keterikatan sikap dan rasa kebersamaan. Aktivitas mengacu pada seberapa sering konsumen membeli dan menggunakan merek, serta terlibat dalam kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pembelian dan konsumsi. Customer Base Brand Equity Pyramid. Penjelasan. Piramida ekuitas merek pelanggan CBB merupakan sebuah model untuk mengukur dan membangun kekuatan merek berdasarkan perspektif pelanggan. Model ini tersusun atas 4 tingkatan, yaitu: pertama, kesadaran merek brand awareness. Tingkat dasar piramida ini fokus pada pengenalan dan ingatan merek oleh pelanggan. Kedua, asosiasi merek brand associations. Tingkat ini fokus pada apa yang dikaitkan pelanggan dengan merek. Ketiga, kualitas merek yang dipersepsikan perceived brand quality. Tingkat ini fokus pada bagaimana pelanggan menilai kualitas produk atau jasa merek. Keempat, resonansi merek brand resonance. Tingkat teratas piramida ini fokus pada hubungan emosional dan keterlibatan pelanggan dengan merek. Kesimpulan, membangun merek yang kuat telah terbukti memberikan banyak manfaat finansial perusahaan dan telah menjadi prioritas utama bagi banyak organisasi. Membangun merek yang kuat melibatkan 4 langkah. 1. Membangun identitas merek yang tepat. 2. Menciptakan makna merek yang sesuai. 3. Memunculkan tanggapan merek yang positif.
dan dapat diakses. Dan 4. Menjalin hubungan merek dengan pelanggan. Blok pembangun merek yang paling berharga, resonansi merek, terjadi ketika semua hal blok pembangun merek lainnya telah ditetapkan. Model CBB memberikan tolok ukur yang dapat digunakan oleh merek untuk menilai kemajuan mereka, upaya membangun merek mereka, serta panduan untuk inisiatif riset pemasaran. Selain itu, penerapan penting model CBB adalah dalam merencanakan, menerapkan, dan menafsirkan strategi merek.